ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-22. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke episode 5, yang dimana Suho sedang berada di dalam dungeon, dan pertarungannya saat melawan sang monark berwujud seperti item senjata pedang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian mendapatkan janda ya. Setelah kita menyaksikan penyerangan Suho kepada monster serigala Magic Beast untuk membantu salah satu tim penambang, pada saat itulah ia langsung menyuruh penambang itu untuk keluar dari dungeon. Bahkan ia juga sempat memberitahukan bahwa dirinya akan mengulur waktu untuknya. Dan ketika penambang tersebut sudah melarikan diri, Suho pun langsung melihat ketiga monster serigala Magic Beast. Dengan adanya nama berwarna jingga yang ia anggap kekuatan monster Magic Beast setara dengan monster Mistburn yang pernah ia lawan pada waktu itu. Lalu saat Suho sudah meyakinkan diri untuk bisa melawan monster serigala Magic Beast sendirian, ia pun juga langsung menyuruh Talim untuk pergi dari dungeon. Namun dengan ekspresi yang begitu lengah, Talim pun memberitahukan bahwa dirinya tidak akan lari lagi setelah dirinya sudah diselamatkan pada waktu itu. Bahkan saat Suho mengatakan, "Kalau begitu, tolong bantu aku jika aku dalam bahaya," dan menyuruh prajurit goblinnya agar melindungi Talim, bertepatan dengan momen itulah ia langsung mengeluarkan item senjatanya dari sistem inventory dengan diiringi bergumam di dalam benaknya. Senjata-senjata goblin yang aku kumpulkan di Shadow Dungeon seharusnya jauh lebih baik daripada sebuah beliun, setidaknya. Tepat ketika Talim begitu kaget karena melihat skillnya yang bisa mengeluarkan item senjata, ia pun langsung melesat maju menyerang monster serigala Magic Beast yang berawal dari serangan penebasan, yang bahkan sampai membunuh salah satu monster Magic Beast. Lalu saat Talim menyaksikan pertarungan Suho bersama Beru dan 3 goblin, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajah mereka menjadi terkagetan dikarenakan melihat Suho yang langsung mensumom mayat monster serigala Magic Beast yang berhasil tadi ia kalahkan. Bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan 2 monster serigala Magic Beast lain di atasnya, yang bahkan sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Hingga di saat Suho berhasil menahan serangan monster serigala Magic Beast menggunakan item senjata pisaunya bersamaan dengan makhluk serigala sumomnya, Beru pun langsung dibuat berkata-kata. Monark kecil, dia sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority. Bahkan Suho juga sempat menyadari kalau Extraction dan sumomnya tak mengurangi mananya sedikit pun. Maka dari itu ia pun mendapatkan lebih banyak mana. Dan jumlah Extraction yang bertambah, yang membuat dirinya berpikir kalau dirinya mungkin bisa membuat pasukan bayangan baru. Setelah mengatakan hal tersebut hingga bisa menyadari hal itu, ia pun tentu langsung kembali melancarkan serangan kepada monster serigala Magic Beast. Namun dengan cara menusuk mulut monster serigala Magic Beast. Kemudian ia lanjutkan dengan mensumom mayatnya menjadi pasukan prajurit bayangan yang bahkan sampai membuat Talim kembali kaget. Tapi berbeda dengan si goblin berkepala botak yang begitu sedih, karena mungkin dirinya bisa menyadari kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Tepat ketika Suho berhasil mengalahkan ketiga monster serigala Magic Beast sampai langsung mensumomnya menjadi pasukan prajurit bayangan, pada saat itulah Talim memanggil dirinya sambil mengatakan, "Kau tak memiliki kemampuan fisik, Reng, Terlebih lagi, kau bahkan bisa menjinakkan Magic Beast yang sudah mati?" Suho yang tidak bisa menjawab pertanyaan karena bingung harus bagaimana cara menjawabnya, Talim pun kembali bertanya. Tapi bertepatan dengan momen itu juga, terkejutlah Suho karena melihat notif sistem quest darurat yang memberitahukan bahwa ada beberapa makhluk lagi di dalam dungeon yang bahkan ingin membunuhnya. Menyadari hal tersebut, sontak membuat dirinya langsung berbalik arah ke belakang dengan adanya sebuah lorongan gua. Kemudian bergumam di dalam benaknya, "Sebuah quest? Hanya ada seorang musuh untuk dikalahkan. Tapi aku sudah mengalahkan semua Lycan yang kutemui. Dan apakah artinya ada musuh lain?" Siapa sangka dan benar saja, pada saat itu juga datanglah si Jongsu yang dikendalikan oleh sosok monark. Talim yang belum mengetahui kalau Jongsu sudah dikendalikan oleh sosok monark, tentu langsung menanyakan kepadanya dengan begitu marah. "Kau kan dari Strike Squad?
Kau penyelamat, para Magic Beast tiba-tiba datang kemari. Itu bisa saja menjadi bencana. Apa yang terjadi? Tapi, tepat ketika Suho menyuruh Talim untuk berhenti, di momen itulah Talim tiba-tiba begitu kaget karena melihat dengan tatapan mata sang naga dari Jongsu yang bahkan langsung mencoba menyerangnya. Namun untungnya Suho segera bertindak menarik Talim ke belakang. Dengan hasil tentu Talim berhasil selamat. Hingga di saat itulah Suho langsung menyuruh pasukan prajurit serigalanya untuk menyerang monster Jongsu. Dan setelah Suho kembali membantu Talim untuk menjauh dari monster Jongsu, sistem pun memberitahukan Suho soal nama monster Jongsu yang memiliki nama Beast Lycan, yang bahkan membuat dirinya langsung bertanya-tanya di dalam benaknya. Warna di namanya merah. Apakah mungkin semakin merah namanya semakin berbahaya monsternya? Aku telah merasakan seberapa kuatnya Red Name di Universitas Seni Korea. Melarikan diri dari Do Yun Hung mungkin adalah keputusan yang tepat. Dan ketika Suho mempertanyakan kepada Beru soal monster Jongsu, apakah seorang monark seperti ayahnya atau tidak, Beru pun menjawab bahwa walaupun monster Jongsu memiliki energinya, tapi baginya monster Jongsu terlalu lemah untuk disebut sebagai monark. Namun bukan berarti Anda bisa menghadapinya dalam kondisi Anda saat ini. Tapi setelah Beru mengatakan hal itu, pada saat itulah Suho berniat ingin mengeluarkan semua item senjatanya dari notif sistem sambil berkata-kata kepada Beru. Kau bilang sistemnya menyediakan bantuan untuk memastikan perkembangan stabilku, ya kan? Karena itu memberiku sebuah quest. Itu pasti berarti aku berpeluang menang. Yang terpenting, untuk bertemu orang tuaku, aku harus bertambah kuat secepat mungkin. Itulah kenapa aku akan mengalahkan seekor Red Name di sini agar menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Tepat saat monster Jongsu sudah berhasil mengalahkan pasukan prajurit serigala Suho dengan begitu mudah hingga langsung berhadapan dengan dirinya, di momen itulah Beru memberitahukan bahwa wujud asli dari monark yang sedang mengendalikan Jongsu adalah pedang. Maka dari itu Beru pun memberitahukan soal solusinya. Jika Suho ingin mengalahkan Jongsu, maka Suho harus memotong lengan Jongsu dan pisahkan dari pedang itu. Dan ketika monster Jongsu akan bergerak maju menyerang dirinya, tiba-tiba datanglah ketiga pasukan prajurit serigalanya yang bahkan langsung bergerak melancarkan serangannya kepada monster Jongsu. Tepat saat Suho telah menyadari kalau pasukan prajuritnya kembali bangun setelah ia tuangkan mana pada mereka, Beru pun kembali memberitahukan bahwa Shadow Soldier seperti mereka memiliki wujud astral. Dan selama Suho memiliki mana, mereka tetap bisa memilihkan diri. Lalu saat Beru menanyakan soal kekuatan para Shadow Soldier dan Suho sudah menjawabnya dengan mengatakan cuman segitu saja kekuatan Shadow Soldier. Ia pun kembali memberitahukan bahwa itu efek dari mana Suho yang masih lemah. Bertepatan dengan momen itu juga, tiba-tiba Suho begitu dikejutkan karena melihat monster Jongsu yang sudah kembali menghabisi pasukan prajurit serigalanya yang bahkan langsung menanyakan kepadanya, "Hama lemah sepertimu bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch?" Beru yang mendengar pengejekan terhadap tuannya tentu dibuat begitu kesal hingga langsung mengatakan, "Beraninya kau memanggil darah daging Shadow Monarch dengan sebutan hama lemah." Lalu saat monster Jongsu sudah mengetahui kalau Suho adalah anak Shadow Monarch dan berkata, "Siapa sangka aku bisa ketemu dengannya di sini pada saat itulah." Ia mendapatkan serangan kejutan dari Suho yang tepat berada di hadapan wajahnya. Tapi sayang hanya satu kali tebasan pedang saja, seketika dirinya berhasil menangkis yang membuat senjata pisau dari Suho terbang ke atas. Lalu saat Suho sedang mengangkat beberapa senjata pisaunya, menggunakan skill sambil mengatakan, "Baiklah, kita mulai pertarungan eksplorasinya." Pada saat itulah ia kembali memancarkan senjata pisaunya ke arah monster Jongsu, namun dengan hasil yang begitu mengecewakan, dikarenakan monster Jongsu masih saja berhasil menangkis serangannya, yang bahkan membuat dirinya kembali berkata-kata, Red Name memang hebat. Kekuatan segini bisa dilawannya dengan mudah." Setelah mengatakan hal itu, ia pun kembali mengeluarkan beberapa item senjata-senjatanya seperti kapak, pisau pedang, dan beberapa item senjata lain. Kemudian, saat monster Jongsu sudah mengaung seperti singa, pada saat itulah ia langsung memancarkan semua item senjata yang tadi ia keluarkan ke arah monster Jongsu, hingga membuat monster Jongsu terus menangkis serangannya dengan gerakan berputar ke segala arah. Namun setelah beberapa detik,
Satu persatu item senjatanya seketika berhasil ditebas, yang dilanjutkan dengan langsung berlari ke arahnya. Ia yang terlihat begitu terkejut sambil menodongkan senjata pisaunya ke depan. Tapi sayang lagi-lagi, dengan mudahnya monster Jongsu kembali berhasil menebas senjata pisaunya, yang bahkan membuat dirinya langsung mencoba menghindari sambil bergumam di dalam benaknya. Dalam satu serangan saja, senjata goblinnya dengan mudah ia hancurkan. Kalau seperti ini, bukannya sama seperti tak punya cara melawan balik? Kena satu serangan saja, maka habis sudah. Tapi kalau aku terlalu berlama, peluang menang sekecil apapun bisa-bisa menghilang. Pada saat itu juga, ketika monster Jongsu mengatakan, "Kau mau terus lari seperti pecundang?" Tampaknya Shadow Monarch juga seorang penakut yang bersembunyi di belakang Shadow Soldier-nya. Bertepatan dengan momen itulah, monster Jongsu kembali melancarkan serangan penebasan senjata pedangnya, sampai menimbulkan letusan. Suho yang melihat kekuatan monster Jongsu yang begitu kuat, tentu langsung kembali bergumam sambil mengingat momen saat Beru memberitahukan bahwa kekuatannya tersegel sejak dirinya masih kecil atau masih menjadi seorang bayi imut. Bahkan, Beru juga menyuruhnya untuk menganggap sebagai mendapatkan kembali talent kekuatan pada saat itu. Dan jika dirinya punya kekuatan sebesar itu, pastinya itu sudah lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Akan tetapi, tempat itu bukanlah mimpi maupun kenyataan. Itu hanyalah sebuah tes untuk melihat apakah Anda bisa menggunakan talent dengan baik. Kekuatan fisik Anda sudah diduga akan menghilang terlepas dari lolos tidaknya Anda dalam tes. Kemudian, saat dirinya menanyakan dengan mengatakan, "Berarti itu cuma game saja ya?" Tepat saat itulah Beru menyuruh dirinya untuk mengingat perasaan dan semangat perjuangannya saat berjuang pada waktu itu. Beberapa detik kemudian, setelah dirinya berhasil mengingat dengan pertarungannya di tower, namun dengan mengandalkan item senjata sarung tangannya, bertepatan dengan momen itulah dirinya kembali mengingat dengan perkataan Beru kalau Shadow Soldier, seperti pasukan prajurit bayangan, memiliki wujud astral. Dengan kata lain, selama Suho mempunyai mana, maka Shadow Soldier tetap bisa memulihkan diri mereka. Bahkan di momen itu juga, ia pun kembali mengeluarkan pasukan prajurit bayangan serigalanya, yang bahkan membuat monster Jongsu kembali begitu kesal, sampai langsung bertanya-tanya. Lagi-lagi trik itu, kau belum paham juga kalau cara semacam itu takkan mempan. Tapi saat monster Jongsu akan melancarkan serangan penebasan pedangnya kepada pasukan prajurit serigala, tiba-tiba terjadilah penarikan Shadow Soldier yang Suho kumpulkan di kedua lengan tangannya. Alhasil, ketika monster Jongsu sudah melancarkan ayunan penebasannya kepada Suho, timbullah sebuah ledakan besar yang membuat monster Jongsu begitu yakin kalau Suho pasti sudah tertebas. Beberapa detik kemudian, setelah kabut dari serangannya tadi sudah memudar, berubahlah ekspresi wajah monster Jongsu menjadi terkagetan dikarenakan melihat Suho yang berhasil menahan serangan penebasannya menggunakan skill yang bernama Shadow Steel Fanged Lycan yang masih level 1. Pada saat itu juga, datanglah notif sistem yang memberitahukan Suho bahwa skill Shadow Extraction-nya kini telah meningkat ke level 2, yang dimana juga ia diberitahukan kalau Shadow Authority tidak menggunakan mana. Jadi Suho bisa menggunakan skill tersebut dengan bebas yang bahkan ia juga bisa merubah wujud Shadow Soldier-nya menjadi apapun. Pada saat ia sudah memancarkan ayunan pukulannya, sampai membuat monster Jongsu terpental, hingga kembali kaget. Di momen itulah mereka melancarkan serangannya secara beruntun, dengan diiringi kecepatan yang begitu cepat. Bahkan, di sisi Beru yang melihat momen tersebut, tentu begitu termenung sambil bergumam di dalam benaknya. Astaga, siapa sangka dia terpikirkan untuk mengubah Shadow Soldier menjadi senjata. Shadow Monarch yang melampaui level tanpa batas, berdiri dalam posisi yang bisa mengendalikan bayangan dengan bebas. Tetapi, Monarch kecil baru saja mempelajari Shadow Authority. Tingkatan yang dia miliki sudah seperti semut yang baru saja menetas. Tapi tidak disangka dia mampu mempelajari level Shadows Authority selanjutnya, tanpa diajarin siapapun. Tidak kusangka nalar pertarungan yang dia tunjukkan hingga sekarang, kecakapannya dalam Ruler's Authority, dan bahkan caranya dalam menggunakan Shadow Authority. Pada saat itulah monster Jongsu tampak terlihat begitu kaget dikarenakan melihat Suho yang sudah bersiap melancarkan serangan pemukulan yang berada tepat di bagian perut. Dan dengan hasil tentu, Suho berhasil membuat monster Jongsu terlempar ke belakang, yang bahkan membuat ledakan yang sangat besar.
Dan ketika Suho melihat monster Jongsu yang kembali terbangun saja, bertepatan dengan momen itulah dirinya kembali melesat ke arah monster Jongsu yang dilanjutkan dengan mengangkat item senjata kappa dan beberapa senjata lain seperti pisau. Dengan hasil ketika Suho sudah berada di hadapan monster Jongsu bersamaan dengan beberapa item senjatanya, ia pun langsung melancarkan serangan penebasan sampai membuat badan monster Jongsu seketika terpotong. Yang bahkan sosok monark yang berbentuk pedang seketika sudah terpisah dari genggaman Jongsu. Setelah Suho berhasil mengalahkan monster Jongsu yang dikendalikan oleh sosok monark berbentuk pedang, hingga adanya dengan kekhawatiran karena memiliki nama Red Name, Beru pun membuka pembicaraan, namun dengan memberitahukan bahwa dirinya sama sekali tak meragukan kemenangannya. Hingga di saat dirinya tampak begitu bahagia karena mempelajari cara untuk bertarung dengan gaya baru, sambil melihat sarung tangannya yang dilapisi Shadow Authority, ia pun langsung mencoba membuka hadiahnya yang berisi hadiah Runestone Storm, Slash dan Skill Storm, Slash level 1 yang memiliki kekuatan angin menderu terukir di pedang. Lalu saat dirinya bergumam kalau skill tersebut adalah skill yang paling ia inginkan dan memiliki insting mengenai cara menggunakannya, tepat saat dirinya akan mencoba skill Storm Slash. Pada saat itulah pandangannya mengarah ke sosok monark berbentuk pedang yang membuat monark tersebut bergumam di dalam benaknya. Sungguh memalukan. Siapa sangka dari sekian banyak orang, aku akan menerima kekalahan di tangan dari Shadow Monarch. Tapi ini masih belum berakhir. Ketamakan manusia yang tidak berunjung. Tapi saat Suho akan mencoba memegang dirinya, yang membuatnya berpikir, karena jika Suho sudah memegang dirinya, maka kemungkinan Suho akan menjadi seperti Jongsu. Alih-alih hal yang tak terduga terjadi dikarenakan Suho berhasil mengendalikan dirinya yang bahkan bisa merubahi warnanya. Dan pada saat Suho mendapatkan notif sistem pemberitahuan yang mengatakan Anda telah mendapatkan item fans Rakan, ia pun langsung berniat ingin mencoba dengan gaya mengayunkannya ke belakang dengan diiringi pengaptikan skill Storm Slash. Alhasil terjadilah tebasan ke segala arah yang bahkan diiringi dengan pusaran angin yang sangat keras. Kemudian, saat Suho memberitahukan Beru bahwa dirinya begitu suka dengan destructive power-nya, Beru pun juga memberitahukan soal respons yang dimiliki Suho terhadap Shadow Extraction terlalu jauh jika ia bandingkan. Bahkan Beru juga memberitahukan kalau Shadow Powers adalah sebuah ability ratusan, bahkan ribuan kali jauh lebih mengesankan. Beberapa menit kemudian, setelah Talim sudah sadar, hingga langsung menanyakan dengan apa yang terjadi, pada saat itulah ia langsung dikejutkan dikarenakan melihat Hunter Jongsu yang sudah kehilangan lengan tangannya. Sedangkan di sisi luar dungeon, terlihatlah dengan beberapa petugas bersama para hunter yang dimana juga Suho dan Talim sudah keluar. Pada saat itu juga, Suho memberitahukan Talim mengenai dirinya yang akan kembali memeriksa di dalam dungeon. Ketika Talim sudah menjawabnya dengan baiklah sambil melihat si Suho, ia pun langsung bergumam di dalam benaknya. Rank Edan dengan satu summon skill, seharusnya itu menjadikannya bukan siapa-siapa di Liga Minor. Bagaimana bisa Suho menjadi sangat kuat? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime solo leveling Ragnarok Season 1, episode 5 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.